Aliyah Hijriah, inilah Times to Talk. Kali ini Nadia akan membahas berita-berita hoax pilihan yang tengah beredar luas di dunia maya. Yuk, langsung aja kita masuk ke berita pertama. Teman-teman, tahu gak sih apa itu obat Progesterex? Obat Progesterex ini merupakan obat yang digunakan untuk mensterilkan perempuan. Benarkah demikian? Informasi ini disebarluaskan oleh pemilik akun Facebook Lela Sari terkait bahaya dari beredarnya obat Progesterex. Dalam unggahannya, obat tersebut diklaim tidak akan membuat wanita hamil seumur hidup. Berikut kutipan narasinya. Tolong dibaca dan sebarkan informasi penting. Copy paste dari Bapak Agus Susanto, Sat Narkoba Polres Kabupaten Tangerang. Yang punya anak gadis, adik perempuan, kakak perempuan, atau bahkan Anda sendiri. Semua yang berbau perempuan. Informasi penting, telah beredar sebuah obat baru yang bernama Progesterex. Obat ini adalah pil kecil yang digunakan untuk mensterilisasi. Obat ini sekarang dipakai oleh para pemerkosa pada perayaan pesta, pub, diskotik, perayaan reuni, dan sebagainya, yang digunakan untuk memperkosa dan mensterilkan korbannya. Progesterex dasarnya dijual di beberapa dokter hewan, toko binatang, bahkan hewan besar. Obat tersebut biasanya digunakan bersamaan dengan Rohypnol, semacam obat bius. Pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Rohypnol ini semacam effervescent tablet yang cepat larut di dalam air. Pelaku hanya tinggal memasukkan Rohypnol dan Progesterex ke dalam minuman, dan korban tidak akan pernah ingat apa yang telah terjadi pada malam, pagi, siang, bahkan sore hari. Progesterex tidak akan membuat wanita hamil hingga si pemerkosa akan tetap bebas berkeliaran. Tetapi yang perlu diperhatikan, efek Progesterex gak sementara. Progesterex dibuat untuk mensterilkan kuda, jerapah, dan binatang besar lainnya. Setiap wanita yang meminumnya tidak akan pernah mengandung lagi seumur hidup. Kalau bisa di-share sekarang. Peduli perempuan. Semoga bermanfaat. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Times Indonesia, isu ini merupakan hoax. Dikutip juga dari turnbackhoax.id dan dilansir dari Wikipedia bahwa Progesterex adalah obat fiktif yang menjadi berita bohong yang beredar di internet dengan isu bisa menyebabkan sterilisasi dan digunakan untuk memperkosa. Isu ini juga mulai beredar sekitar tahun 1999 melalui media surat elektronik. Penjelasan serupa terkait Progesterex juga disampaikan Badan POM tanggal 31 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa data registrasi obat di Badan POM, Progesterex tidak terdaftar sebagai obat di Badan POM. Dan menurut hasil pengawasan selama tahun 2010 sampai 2016, tidak pernah ditemukan produk ilegal atas nama Progesterex dan Rohypnol, serta belum pernah ada juga laporan penyalahgunaan keduanya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke berita kedua. Kali ini ada gereja yang dibangun dari tulang-tulang umat Islam. Bener gak sih? Informasi ini diperoleh dari akun Facebook Puhai Aceh yang mengunggah dua foto bangunan gereja dengan dinding yang dilapisi dari tulang dan tengkorak manusia. Dalam narasinya disebutkan bahwa foto tersebut merupakan gereja yang terbuat dari tulang belulang umat Islam. Berikut kutipan narasinya. Sebagai umat muslim wajib tahu sejarah ini, betapa biadabnya mereka. Tapi yang dituduh radikal atau teroris adalah Islam. Lihatlah sejarah kebencian. Ini adalah gereja yang dibangun dari tulang-tulang umat Islam yang menolak untuk dikristenkan di Andalusia. Dan gereja ini terletak di Portugal, salah satu di antara tempat-tempat wisata yang terbuka untuk pengunjung. Kami menemukan gereja Capela dos Ossos ini di kota Évora, Portugis, yang dibangun sepenuhnya oleh seorang biarawan Fransiska. Seluruhnya dari tulang-tulang kaum muslim Andalusia yang terbunuh dan dikuburkan di kuburan massal di dekat tempat lokasi gereja. Dalam gereja ini juga terdapat dua mayat kering yang digantung di dinding dengan rantai. Dan salah satu dari mayat ini milik seorang anak muslim yang dicekik dan kemudian dikeringkan untuk disimpan di dalam gereja.
Capella dos Osos juga mengoleksi sekitar 5.000 kerangka manusia muslimor yang menolak untuk memeluk agama Kristen setelah kejatuhan Andalusia. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Silakan searching di Google tentang Capella dos Osos, lalu mereka mengatakan Islam itu teroris. Berdasarkan hasil penelusuran tim Cek Fakta Times Indonesia, diketahui bahwa gereja Capella dos Osos tidak terbuat dari tulang belulang umat Islam, dan ini merupakan konten yang menyesatkan. Dilansir dari liputan6.com dan afp.com, gereja Capella dos Osos ada sejak abad ke-19 dan terbuat dari tulang dan tengkorak yang lebih dari 1.000 biarawan. Tujuan pembangunan gereja menggunakan tulang belulang ini sebagai pengingat kefanaan duniawi. Lalu mengacu pada laporan afp.com, Capella dos Osos atau biasa dikenal dengan kapel tulang, dibangun pada abad ke-17, mengadopsi model pada saat itu, baik dinding maupun pilar kapel dihiasi dengan ribuan tulang dan tengkorak yang berasal dari tempat pemakaman. Dengan maksud memprovokasi melalui gambar, refleksi kefanaan kehidupan manusia, dan komitmen terhadap pengalaman kekristenan yang permanen. Ya pemirsa, udah masuk berita terakhir aja. Kali ini ada isu Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pindah agama demi jabatan. Masa iya sih demi jabatan aja pindah agama? Hal ini diunggah akun Facebook seputar politik yang berisikan video berjudul "Terungkap, Risma pindah agama, begini tanggapan para ulama, demi partai dan jabatan kau jual agamamu." Dalam video tersebut terdapat pernyataan sejumlah ulama tentang hukum pindah agama. Selain itu, terdapat juga rekaman Tri Risma hari ini yang sedang duduk. Risma dikelilingi sejumlah orang sambil mengangkat tangan. Video ini kemudian dikaitkan dengan klaim Tri Risma hari ini pindah agama demi jabatan. Video tersebut telah dibagikan sebanyak 190 kali dan mendapat 26 komentar warganet. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Times Indonesia, informasi ini merupakan hoax. Dilansir dari jawapost.com tanggal 2 Maret 2020 tentang Bu Risma yang telah dibaptis, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febri Aditya mengklarifikasi video tersebut. Dalam klarifikasinya, Febri menjelaskan bahwa di video tersebut, Bu Risma sedang menghadiri undangan silaturahmi dengan para rohaniawan sekota Surabaya. Risma pun berkesempatan menyampaikan sikap dan komitmen bahwa dirinya selalu berusaha netral, tidak membeda-bedakan warganya dalam membangun kota dan membuat kebijakan. Selanjutnya Risma didoakan agar selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Febri pun juga meluruskan bahwa lokasi pertemuan antara wali kota Surabaya dan para rohaniawan tersebut bukan di sebuah gereja, melainkan di sebuah gedung Surabaya Barat, yakni di kawasan Clubhouse Graha Family. Ketika ditanya tentang waktu pelaksanaan pertemuan itu, Febri mengaku tidak tahu pasti. Tapi pada Agustus tahun ini, Febri juga mengeluarkan keterangan tertulis yang memuat penjelasan Ketua Panitia Silaturahmi Wali Kota Surabaya dengan para rohaniawan sekota Surabaya. Disebutkan acara itu hanyalah silaturahmi biasa dan mendoakan Tri Risma hari ini, baik saat menjabat wali kota maupun setelah tidak menjabat nanti. Selain itu, terkait ceramah para ulama merupakan potongan-potongan ceramah yang dikumpulkan untuk dijadikan sebuah konten yang tidak berkaitan dengan video Risma yang menghadiri pertemuan rohaniawan sekota Surabaya. Demikian berita-berita hoax pilihan yang Nadia sampaikan. Teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nih untuk klik lonceng di bawah ini agar teman-teman tidak tertinggal informasi yang Nadia berikan.